yang haram. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sungai khamar yang lezat. Di mana itu? Tonton terus video-video Yekti Channel Trending Topik Menarik. Jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya. Subscribe itu gratis. Terima kasih sudah klik video ini. Jika suka, tekan tombol jempolnya ya. Jika dirasa bermanfaat, bagikan ke saudara, teman, dan sosmed Anda. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yekti Channel. Belajar ilmu dan membagikannya menuju ke surga Jannatul Naim, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ya, kita saat ini sehat walafiat, dikarunia Allah, dirahmati Allah, dan diberkahi Allah. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Apabila yang kekurangan rezeki, semoga Allah mudahkan rezekinya dengan perbanyak berzikir, bersolawat, kemudian istighfar. Videonya ada di atas atau dibaca sendiri boleh. Dan terima kasih kepada semua sahabat Yekti Channel yang sudah mendukung channel ini ya, sehingga channel ini bisa berkembang untuk sama-sama kita membagikan ilmu. Dan terima kasih juga yang sudah membagikan ilmu-ilmunya. Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal mengenai kesehatan tubuh kita ya, terutama masalah minuman yang halal dan minuman yang haram, terutama yang kita bahas ya, yang nggak boleh. Nah, semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makan dan minumlah yang halal. Makanan halal berguna untuk tubuh kita, dan sehingga kalau tubuh kita sehat, insya Allah ibadah kita juga akan mudah. Tidak seperti kita sakit ya. Pada saat kita sakit, tentunya badan kita enggak enak ya, apalagi kalau dikasih musibah seperti kecelakaan, kemudian ada bagian yang terpotong atau yang lain, sehingga harus di rumah sakit. Nah, itu kondisinya pada saat kita sholat yang sehat dan sholat keadaan sakit akan berbeda gitu. Maka mari kita makan dan minum yang halal, tinggalkan yang haram. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sungai khamar yang lezat. Di mana itu? Mari langsung kita mulai ya. Di sini kita akan membahas video tentang sungai khamar yang lezat bagi peminumnya. Nah, di mana itu? Nah, kita lihat ada di beberapa di Al-Quran itu ada sungai. Nah, sungai itu ada di surga. Nah, sungai di surga ini ada beberapa surat ya, terutama yang saya akan baca adalah di surat Muhammad ayat 15. Nah, silakan dibuka, dibaca, dan saya bacakan artinya ya. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai khamar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai
madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Serem banget ya. Jadi sangat serem banget tadi yang bawah ya. Jadi kalau di neraka diberi minuman air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Jadi itu bayanginnya ya, potong-potong. Nah, agar kita tidak di neraka dan kita tinggalkan makanan haram. Nah, agar kita masuk di surga, mari kita tinggalkan makanan haram yang ada di dunia. Nah, ini kalau makanan yang kita haram, kita ada di neraka, nah itu diberi minumannya dari air yang mendidih sehingga terpotong-potong ususnya tadi ya, ada di surat Muhammad 15. Nah, nanti bagi orang-orang yang ada di surga, kalau makanan minuman yang haram ditinggalkan di dunia, di surga mendapatkan makanan yang diharamkan, salah satunya khamr. Tapi khamr di surga nantinya itu tidak memabukkan dan lezat bagi peminumnya. Jadi di surga itu semuanya makanan lezat. Kalau kita makan itu kan dari mulut ya, makan langsung bismillah, makan ya. Nah gitu langsung masuk ke tenggorokan sampai lidah ini kan masih enak nih. Terus kalau udah masuk sampai sini, apakah terasa enaknya masih ada? Sampai sini, ini kan kita nggak tahu, langsung ke perut, ke lambung kita kan nggak tahu rasanya. Tapi rasa yang ada asin, manis, pahit, lezat, ada yang cuma di mulut ya. Tapi kalau ada di surga, nantinya semua itu makanan itu lezat terus. Jadi nggak berhenti lezatnya. Nah itu ada penjelasannya lagi, dan semoga kita bisa makan dan minum di surga ya. Yang di sini dijelaskan bahwa di dalamnya itu ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Kalau kita minum air di dunia kan ada yang rumahnya dekat sungai yang airnya payau. Itu kalau kita minum kan, untuk minuman kan nggak enak ya, kecuali udah disuling ya, seperti itu, atau didiamkan dulu ditambah ingredient yang lain gitu. Nah kalau di surga nanti dibayangkan ini sungai-sungainya airnya nggak payau. Nah juga di sana ada sungai-sungai susu, bayangin ya, sungainya dari susu, ada susunya, sungai susu jalan. Nah itu tinggal ngambil aja. Nah nanti ada bidadari yang menyiapkan dari seloki dengan bermata jeli dan umurnya sebaya. Nah itu ada di surat Al-Waqiah. Nah, saya tidak bahas ya. Dan ini selain tadi ada air sungai yang airnya tidak payau, yang jadi tentunya enak dong, lezat untuk diminum ya. Kemudian ada air susu yang rasanya tidak berubah. Nah kalau susu kan keluar dari sapi, kita masak. Nah setelah kita masak ada waktu beberapa jam, dia bisa rasanya kan berubah asam ya. Kalau kita biarin terus gak diminum kan rasanya lama-lama asam, dia ada fermentasi ya. Nah kalau di surga nanti rasanya tidak berubah. Bisa dibayangin ya, kita kalau suka susu itu harus meres dari sapi. Kalau di sini susunya sudah dari ada sungai ya, masya Allah. Saya tidak bisa bayangin itu ya. Semoga kita semuanya ada di surga Jannatun Naim bersama Rasulullah yang derajatnya tinggi. Allah ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah ya Allah.
dosa-dosa kita begitu banyak. Ya, semoga waktu kita wafat sudah bersih ya. Jadi kita tadi sungai susu ya, kemudian yang tidak berubah rasa dan warnanya. Kemudian sungai-sungai khamar, Masya Allah, yang lezat bagi peminumnya. Kalau di dunia kita khamar aja harus buat dari sesuai dengan berapa hari lamanya, kemudian berapa bulan lamanya, sampai tahunan ya buat supaya membuat khamar yang rasanya lezat menurut peminum khamar gitu kan. Tapi itu kan memabukkan. Artinya apa? Memabukkan berarti berbahaya untuk tubuh kita, syaraf kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Nah, kalau nanti di surga, Masya Allah, sungai khamarnya itu lezat banget. Bisa dibayangin kan lezat? Kalau kita makan daging ya, makan daging, kemudian pas gigitan pertama rasanya lezat banget, enak. Nah, ini kalau kita minum, ini bukan memabukkan tapi lezat sekali. Nah, maka saya dan kita semua yang sudah meminum khamar, ayo tinggalkan. Mau nggak minuman sungai khamar yang lezat bagi peminumnya, nggak usah mabuk? Tentu pada mau kan? Insya Allah ya. Nah, ini juga ada sungai madu di sana. Nah, bagaimana kita mendapatkan sungai khamar kalau kita masuknya di neraka? Nah, Jahannam. Ya, insya Allah kita dengan meminum susu-susu yang ada di sungai di sini ya, di sungai di surga itu ada sungai susu, sungai madu, kemudian sungai khamar. Nah, itu yang madunya murni, ada yang murni. Jadi kalau kita kan beli madu kan kadang udah dicampur-campur ya kalau di dunia. Bilangnya madu asli, ternyata diminum bukan madu asli, atau mungkin banyak yang oplosan itu yang banyak nih. Kemarin belum lama di daerah Tangerang, Cipondo apa Ciledug itu juga membuat seperti itu. Kemudian ada di daerah-daerah negara lain oplosan, malah ada yang dari oli. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yuk kita sekarang berusaha untuk menambah amalan yang membuat kita masuk ke surga. Salah satunya dengan membagikan video ini. Insya Allah bermanfaat. Nah, selain itu, selain khamar, nanti apa balasannya setelah kita meninggalkan khamar dan kita ada di surga? Allah memberikan ampunan dan buah. Jadi buah-buahan di sana di surga nanti banyak sekali. Ada beberapa buah yang sudah disebutkan di Al-Quran ya. Nanti ada pisang yang bertandan-tandan, kemudian ada anggur dan lain-lain, dan semua makanan-makanan yang lezat-lezat di dunia itu nanti ada di surga. Dan kita tidak semuanya tahu ya buahnya apa aja. Nah, sungai aja lezat, apalagi buah yang lain gitu. Nah, jadi tadi ya, kalau kita tetap meminum minuman khamar dan kita melanggar perintah Allah dan perintah Rasulullah sesuai yang ada di Al-Quran, di An-Nahl ya 67, kemudian Al-Baqarah 219, kemudian Al-Maidah 90, 91, kemudian berikutnya 92, 93 itu kita taat sama Allah dan Rasulnya. Rasulullah pun menyuruh sahabat-sahabat semua dikasih tahu secara bertahap, mulai meninggalkan bertahap kasihnya. Nah, itu semuanya meninggalkan. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus ikutin Rasulullah. Nah, kita ini memang banyak dosa. Nah, tapi paling tidak kita berusaha untuk lebih baik lagi kehidupan, ya kan?
Semoga Allah menutupi semua aib-aib kita di dunia ini dan aib-aib kita nanti yang dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, begitu ya. Yang surat dari Muhammad 15. Nah, kita juga ada lagi di sini ada surat Al-Mutaffifin 25. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tepatnya masih diberi lak sebagai jaminan keasliannya. Nah, ini di Al-Mutaffifin ada juga khamar murni yang tidak memabukkan, ini yang menjelaskan ya. Jadi bisa dibaca ayatnya. Nah, ini ada lagi surat Al-Insan 5. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum khamr dari gelas yang campurannya air kafur. Jadi air kafur itu apa sih? Jadi air kafur itu merupakan suatu nama mata air di surga yang warnanya itu putih dan aromanya, baunya harum dan enak sekali rasanya. Nah, ini kafur disediakan untuk hamba Allah yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Nah, hanya di sana kita mendapatkan makanan dan minuman. Kemudian ada juga ceritanya kalau tentang khamr ya, yang di surat Yusuf 41. Ini ada, wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Nah, sedangkan yang lain akan disalib. Lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Telah menjawab perkara yang kamu berdua tanyakan kepadaku. Nah, nanti itu beda lagi. Saya hanya menyebutkan bahwa khamr itu ada di Al-Quran, ada beberapa ayat. Nah, ini ceritanya Nabi Yusuf, nanti ada di cerita Nabi. Nggak kita bahas di sekarang ini. Oke. Semoga kali ini bermanfaat ya ilmu-ilmunya. Saya belajar dan saya membagikan ilmunya. Mari kita sama-sama membagikan ilmunya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tinggalkan khamr, semua makanan, semua minuman yang memabukkan itu khamr ya. Nah, makanan juga ada yang memabukkan juga. Mari kita tinggalkan semua makanan, minuman yang memabukkan. Nah, semoga kita diberi sehat walafiat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangka, dan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Mari kita sejenak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua kalimat-kalimat yang salah itu datangnya dari saya sebagai manusia yang tidak sempurna. Saya mohon kepada Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah dosa kami semuanya ya Allah. Berilah kami jannatun naim. Dan
semua kesempurnaannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Saya undur diri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombolnya agar bisa mengikuti semua video-video ini. Dan apabila ada pertanyaan atau komentar, mohon maaf tidak bisa langsung jawab ya. Nanti mungkin dipilih. Kalau mau ikut grupnya, boleh masuk di grup Telegram Yekti Channel atau masuk di Instagram. Mohon maaf apabila ada responnya agak lambat. Gitu. Ya, makasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko. Tonton terus video-video Yekti Channel trending topik menarik. Jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya. Subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jika suka, tekan tombol jempolnya ya. Jika dirasa bermanfaat, bagikan ke saudara, teman, dan sosmed Anda. Syukron, sampai jumpa di video selanjutnya.